Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Akhirnya, waktu yang telah ditunggu-tunggu telah tiba juga. Setelah di chapter kemarin, kita dikejutkan dengan ceramah Dr. Vegapunk mengenai sejarah dunia One Piece yang mana disebutkan secara jelas bahwa Joy Boy adalah bajak laut pertama. Dan kira-kira bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Chapter kali ini berjudul bagian-bagian kontenal. Kita langsung disambut dengan kelanjutan ceramah Dr. Vegapunk. Dirinya melanjutkan bahwa sekarang kalian pasti bertanya-tanya, kenapa dia dikenal sebagai bajak laut? Tolong diingat, aku hanya punya akses terhadap beberapa poneglyph. Tapi naratif mereka bila digabungkan jelas menunjukkan sejarah mengejutkan mengenai perang besar di masa lalu. Selama periode itu, Joy Boy menghadapi musuh, organisasi yang sekarang dikenal sebagai pemerintah dunia. Dulu mereka hanyalah kekuatan sekutu, koalisi sementara yang terdiri dari 20 kerajaan berbeda. Bisa diasumsikan bahwa aliansi adalah satu-satunya cara untuk melawan faksi yang kuat. Faksi milik Joy Boy. Penyebab konflik ini masih membingungkan, jadi aku tak ingin menilai moral para pejuang. Tapi aku bisa mengatakan bahwa perang ini adalah pertarungan antara dua keyakinan yang bertentangan. Sebelum ku jelaskan kalau Joy Boy lahir di peradaban yang luar biasa, peradaban yang sangat maju sampai sulit dipercayai kalau peradaban itu ada 900 tahun yang lalu. Senjata-senjata yang ada selama perjuangan selama seabad itu sangat jauh lebih hebat dari sains modern saat ini. Teknologi yang buat jenius sepertiku terkagum-kagum. Dan disitulah letak masalah kita. Abad kekosongan berakhir dengan kekalahan Joy Boy. Tapi akibatnya ada konsekuensi yang lebih besar. Penyebab konflik kuno itu melukai dunia, dan luka-luka itu tak pernah sembuh. Kita semua tahu perjalanan antar pulau bisa sangat sulit. Lautan yang diarungi sangat luas dan berbahaya. Kebanyakan orang puas saja hidup dan mati di tempat lahir mereka, tak pernah menyaksikan budaya lain. Itu pengetahuan umum untuk sekarang, tapi tidak untuk 1000 tahun yang lalu. Bencana ekologi yang dahsyat terjadi selama abad kekosongan, dan dunia kuno ditelan lautan. Kita sekarang tinggal di atas sisa-sisa itu. Dunia 1000 tahun yang lalu tidur, tak terlihat di dasar lautan. Aku tahu ucapanku sendiri sulit dipercaya, tapi dulu memang ada banyak kontinen luas. Perubahan dunia ini bisa menjelaskan kenapa sejarah selama berabad-abad disensor. Perbuatan yang kelihatan mustahil, tapi masuk akal jika mempertimbangkan kesimpulan yang tak terbantahkan yang ditunjukkan semua data. Hanya selama seabad, rata-rata ketinggian laut meningkat drastis. 200 meter. Itu memunculkan pertanyaan, bagaimana dan kenapa banjir seperti itu terjadi? Kalian mungkin cenderung akan berasumsi kalau itu adalah bencana alam. Tapi aku bisa katakan dengan yakin kalau jawabannya bencana yang disebabkan manusia. Kalau bencana itu terjadi secara alami, akan ada catatan-catatan yang menunjukkan tanda-tanda peringatan awal beberapa abad sebelumnya. Karena itu merupakan kejadian yang sangat mengubah dunia. Tapi semua penelitianku terhadap meteorologi, geologi, ekologi, dan ilmu atmosfer memastikan bahwa tak ada penyebab alami. Mustahil perubahan yang drastis seperti itu terjadi secara spontan selama 100 tahun saja. Berarti penyebabnya hal lain. Kecurigaanku dikonfirmasi beberapa hari lalu saat aku menganalisis ketinggian laut saat ini. Ini akan sulit diterima, tapi bencana 800 tahun yang lalu disebabkan oleh teknologi senjata kuno yang mampu menenggelamkan dunia. Dan senjata itu terbukti masih ada, menunggu untuk digunakan lagi. Artinya, perang besar yang merusak dunia selama abad kekosongan masih berlangsung. Dan ceramah Vegapunk ini menjadi penutup akhir chapter ini. Dengan ditunjukkannya wajah close-up siluet dari Im Sama yang mendengarkan ceramah itu dari Marijoa. Selama Vegapunk mengoceh, kita diberi banyak kelanjutan cerita mengenai apa yang terjadi di dunia One Piece.
kita diperlihatkan apa yang saat ini terjadi di Wano Kuni, di mana Momonosuke dan Kinemon serta warga lainnya mendengarkan ceramah tersebut. Dan di sini Momonosuke sambil makan dango berkomentar, "Jadi kau dulunya bajak laut ya Joy Boy, sama seperti Luffy." Kita juga diperlihatkan orang-orang yang dulunya adalah peniru kelompok kru topi jerami yang kini beralih profesi menjadi peniru bajak laut Kid. Dan sang kapten peniru itu mengaku-ngaku bahwa dirinya jutaan kali jauh lebih kuat dari Joy Boy. Ya, sungguh lawak sekali bocah epik yang satu ini. Para anggota angkatan laut juga sangat fokus mendengarkan ceramah ini. Lalu di sisi Luffy, Brogy dan Dory, mereka sedang lari dari Gorosei War Curie, yang mana Oda menggambarkan mereka dengan sentuhan yang menggemaskan. Di dalam laboratorium, kita melihat Gorosei Gandalf atau mungkin Gorosei Dumbledore. Ya, si janggut panjang itu menggunakan haki raja untuk menumbangkan Denden Mushi yang ada di sana. Di sini, saat Joy Boy diceritakan melawan para pemerintah dunia, kita juga diberi ilustrasi Joy Boy melawan para raja, yang mana penggambaran Joy Boy itu mirip sekali dengan Gear 5 Luffy dalam mode Nika. Dan kita juga diberi penggambaran Zou yang tampaknya memperhatikan ini, namun ia tidak berkomentar apapun. Para warga suku Ming juga memperhatikan dengan sangat serius. Sementara bajak laut Foxy mencemooh ceramah Dr. Vegapunk dan mentertawakannya. Memang para SDM rendah ini gak bisa dikasih hal-hal yang berbobot dan selalu ngerasa paling pinter dari yang lain. Sementara itu, kita melihat Stussy yang mendapat panggilan dari Edison untuk menurunkan penghalang dan menyingkirkannya. Alasannya jelas, karena menggunakan penghalang juga tidak akan ada gunanya apabila ada para monster di sini. Edison di sini percaya bahwa kelompok kru topi jerami akan berhasil kabur. Kita juga diberi penggambaran Jay Garcia Saturn yang menggunakan haki rajanya untuk menumbangkan Denden Mushi yang ada di sekitarnya. Sementara kita melihat Jinbei yang menggendong Zoro layaknya bapak-bapak yang jemput anaknya buat balik ke rumah karena udah maghrib. Ya, para kru topi jerami diperlihatkan sedang bergegas menuju kapal. Selanjutnya kita diberikan penggambaran yang sangat menakjubkan, yakni kapal Ras Elbaf. Para raksasa itu dengan ukuran kapal yang besar hadir di tengah-tengah kapal angkatan laut. Sungguh, karakteristik kapal Elbaf ini sangat kental sekali aroma Nordiknya. Sementara itu, di sini lagi-lagi Stussy diperlihatkan dan ia sangat lega mendengar Stella yang tampaknya memaafkannya. Dan ia juga bertanya-tanya, tanpa kehadiran Stella, ia harus hidup untuk siapa? Panel selanjutnya menunjukkan pertarungan sengit antara Gorosei Botak, Sanji, Bonnie, Oimo, dan Kashimo. Dan Gorosei Botak di sana berkata dalam hatinya, suara-suara hidup. Cih, terlalu banyak wujud kehidupan di sini. Dan di momen yang sama ia melancarkan sebuah tebasan luar biasa ke arah Bonnie, yang mana arah tebasan itu sampai membelah telur Egghead menjadi dua dan sampai mengenai kepala landmark kapal para raksasa. Sungguh sebuah tebasan yang luar biasa. Ini mungkin sama kerennya dengan tebasan Mihawk di Arc Marineford. Saat Vegapunk menceritakan bahwa dunia kuno itu tenggelam, kita juga diperlihatkan tempat bangunan megah yang tenggelam. Dan yang paling bikin ngagetin adalah para anggota revolusi yang mendengar ceramah ini terlihat terkejut dengan apa yang diucapkan oleh Vegapunk. Selanjutnya, para anggota angkatan laut juga semuanya juga terkejut saat mendengar informasi dari Vegapunk bahwa perang itu menyebabkan lautan naik 200 meter. Sementara orang-orang di sebuah bar mentertawakan informasi tersebut. Selanjutnya, orang-orang seperti Kureha, Vivi, Wapol juga mendengarkan ceramah ini dengan seksama. Dan saat mendekati panel akhir, kita ditampakkan wajah-wajah Gorosei yang semakin geram dan kesal. Dan diakhiri dengan wajah Im-sama. One Piece chapter 1115 selesai sampai di sini. Dan satu kata yang bisa kami katakan adalah edan. Ini benar-benar edan. Mungkin chapter ini tidak hanya mengguncang dunia One Piece, tapi juga mengguncang dunia kita.
kita diberi banyak sekali informasi-informasi yang selama ini kita nanti-nanti. Satu persatu tirai tentang apa yang terjadi di abad kekosongan mulai dibuka. Ini semua membuat kami tidak sabar mengenai apa yang sebenarnya terjadi di masa kemarin dan apa yang akan terjadi selanjutnya di dunia yang sekarang. Untuk video pembahasan detail chapter ini akan kami bahas di video selanjutnya. Sehingga itu saja video untuk hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.